Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, performance dan mempererat kebersamaan serta kemudahan dalam koordinasi antar satuan polisi Pamung Praja se-Jawa Timur dalam menghadapi dinamika sosial, tantangan dan tugas ke depan yang semakin kompleks, serta untuk menciptakan situasi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif di Jawa Timur. Maka diperlukan sarana untuk mewujudkannya, yaitu melalui kegiatan outbound training atau jambore Satuan Polisi Pamung Praja. Kegiatan yang sudah memasuki tahun ke-12 ini diselenggarakan mulai tanggal 23 sampai dengan 26 September 2014. Bertempat di Taman Wisata Waduk Selorjo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Dan kompi langsung action balik kanan melihat kelurusan dari pasukannya masing-masing. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta harmonisasi hubungan kerja antar lembaga Satuan Polisi Pamung Praja di Provinsi Jawa Timur. Acara diawali dengan upacara pembukaan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014. Diikuti oleh seluruh peserta jambore serta para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi yang tergabung dalam Mitra Praja Utama serta para kepala Satuan Polisi Pamung Praja se-Jawa Timur. Lapor upacara pembukaan jambore Satuan Polisi Pamung Praja se-Jawa Timur ke-12 tahun 2014 dan pemeriksaan pasukan siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Dengan semangat jambore Satuan Polisi Pamung Praja, kita tegakkan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum peraturan daerah secara humanis. Saya minta suaranya, ini perlu yel ya kalau saya bilang Pol PP Jaya. Pol PP, Pol PP se-Jawa Timur. Melalui kegiatan semacam ini diharapkan dapat diperoleh kesamaan visi, misi dan persepsi di dalam menyikapi setiap permasalahan aktual dalam penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam upacara pembukaan juga diserahkan secara simbolis santunan bagi para fakir miskin, beasiswa untuk siswa sekolah menengah atas, serta pembagian paket perlengkapan sekolah untuk siswa sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Selesai upacara dilakukan peninjauan ke tenda-tenda peserta untuk mengetahui kesiapan peserta dalam mengikuti jambore Satuan Polisi Pamung Praja 2014 ini. Terlihat tenda-tenda sudah rapi karena memang kerapian tenda menjadi salah satu ajang yang dilombakan. Kegiatan ini diikuti oleh 500 anggota Satuan Polisi Pamung Praja se-Jawa Timur
yang terdiri dari 380 anggota Satpol PP Kabupaten Kota, 40 dari Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan 14, dan 80 anggota Bantuan Polisi Pamong Praja Dinas, Badan, Instansi. Jambore ini diadakan dalam rangka untuk memberikan suatu fasilitasi ya kepada kabupaten kota se-Jawa Timur ya, di antara yaitu 38 kabupaten kota ditambah dengan 12 SKPD yang mempunyai perda bersanksi pidana. Nah, di sana diharapkan dengan Jambore ini ada suatu tujuan untuk menyamakan visi dan misi kita semua dalam rangka untuk menunjang tupoksi ya, pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, sehingga ada semacam tumbuh jiwa korsa, tumbuh kebersamaan dan tumbuh kepedulian dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan. Satpol PP ini di dalam pelaksanaan tugasnya ada 3 hal yang dilaksanakan, dan ini seluruh Indonesia sama ya, tidak ada perbedaannya. Yang pertama adalah melaksanakan penegakan peraturan daerah, yang kedua adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan yang ketiga adalah melaksanakan perlindungan masyarakat. Bakti sosial dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 bertempat di Desa Pandesari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dengan berbagai kegiatan hasil kerjasama dengan beberapa instansi atau lembaga lain, di antaranya Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat atau BAS Jatim. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi 250 warga masyarakat sekitar lokasi pelaksanaan Jambore, serta pembagian sembako gratis. Kegiatan ini disambut dengan antusias warga. Ini terlihat dari mereka yang datang untuk mengikuti kegiatan ini cukup banyak, melebihi yang disediakan oleh panitia. Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se-Jawa Timur 2014 mengambil tema dengan semangat Jambore Satuan Polisi Pamong Praja, kita tegakkan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum atau peraturan daerah secara humanis. Untuk mewujudkan tema yang dipilih, maka diselenggarakanlah lomba-lomba yang mengedepankan kerjasama setiap anggota Satpol PP, seperti lomba balap karung estafet, di mana di sini selain diperlukan kekuatan, kerjasama juga menjadi kunci kemenangan. Lomba egrang estafet dengan jumlah peserta 4 orang setiap regunya menjadi lomba yang meriah. Egrang sebuah permainan tradisional di mana kita akan berdiri di sebilah bambu lalu berjalan dengan ketinggiannya. Setiap regu berusaha berjalan secepat-cepatnya untuk sampai finish dan bergantian dengan temannya. Lomba yang penuh kehati-hatian dalam melangkah, penuh kesabaran, serta kerjasama yang kuat, menjadikan peserta lebih serius melakukannya, apalagi kalau ingin keluar jadi pemenang.
Dipilihnya Waduk Selorjo karena waduk ini dinilai mempunyai potensi alam yang indah dan menantang untuk dapat menempa para anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar menjadi lebih profesional, selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam Jambore Satpol PP, yaitu terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional, kompetitif, dan peka terhadap setiap perkembangan dan dinamika yang ada di tengah masyarakat. Berkaitan dengan penyelenggaraan Tibung Tramas dan penegakan peraturan daerah, serta perlindungan masyarakat guna meningkatnya hubungan kerja, koordinasi antar lembaga, dan menumbuh kembangkan jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja di Jawa Timur. Dan inilah yang mereka lakukan untuk mengeksplorasi alam Selorjo, untuk mengembangkan setiap kemampuan yang mereka miliki dengan lomba hiking atau lintas medan. Mereka berjalan mengelilingi dan menundukkan tantangan alam Selorjo yang luar biasa. Lomba yang juga memicu adrenalin adalah lomba balance rope ini. Di sini sangat diperlukan keseimbangan dari para peserta untuk menyeberang melalui tali-tali yang dibentangkan di antara dua tempat ketinggian. Satu persatu anggota Satuan Polisi Pamong Praja ini berusaha melewati rintangan yang ada, melangkah pelan-pelan, penuh perhitungan dan kehati-hatian agar tidak terjatuh harus dilakukan. Satu-satu langkah dijejakkan di tali yang di bawah, sementara tangan berpegangan pada tali di atasnya. Merambat pelan, serasa jarak yang ditempuh jauh sekali. Pompaan semangat dari teman-teman lain menjadi pemicu untuk terus maju, dan akhirnya sampai juga di seberang. Semoga bisa menang harapannya. Juga ada lomba Flying Fox. Flying Fox adalah game tantangan individu yang diadaptasi dari pelatihan militer. Game ini dilakukan dengan cara meluncur dari ketinggian tertentu melalui wire atau kabel baja. Flying Fox merupakan permainan yang mengandung unsur fun dan tantangan. Tujuan akhir dari permainan ini adalah untuk memantapkan seseorang untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, dan berani berkata ya atau tidak. Sebuah sikap yang sangat perlu bagi anggota Satpol PP. Dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum, Polisi Pamong Praja diharapkan selalu menampilkan performa profesional, khususnya dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global. Maka dari itu, segenap aparat Pol PP diharapkan menjadi aparat yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran yang jernih, serta kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas di lapangan.
maka lomba lintas alam semacam ini pantaslah untuk dijadikan ajang latihan fisik mereka. Lomba rappelling adalah lomba dengan turun ke bawah dengan bantuan figur sebuah ketinggian. Dalam rappelling juga ada beberapa seni, mulai dari yang biasa duduk sampai kepala di bawah, atau seperti para anggota Satpol PP ini. Permainan ini untuk mengukur karakter anggota dan kinerja tim. Manfaat dari rappelling adalah untuk melatih keberanian, kehati-hatian, kedisiplinan, kerjasama, dan siap menerima semua tantangan. Sebuah tantangan yang harus diselesaikan dengan baik dan penuh ketangkasan oleh setiap anggota tim peserta lomba ini. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan sekarang ini menambah kebersamaan, kedisiplinan, dan yang jelas menambah pengalaman untuk kita bersama. Ya, untuk rutenya, rintangannya sungguh sangat berat dan cukup melelahkan semua anggota Satpol PP. Lomba seperti ini mungkin sangat penting untuk anggota Satpol PP. Selain untuk menjaga kebugaran badan, tentu saja juga untuk menjalin kerjasama antar anggota dalam mencapai target yang sudah ditentukan. Maka para peserta ini pun menjalin kerjasama untuk melewati jaring pendarat. Ada yang memegang tali agar kencang, juga ada yang menaiki dan menyeberanginya. Pelan-pelan, semua anggota regu peserta lomba bergantian menaklukkan rintangan ini. Semua penuh semangat dalam setiap kegiatan lomba yang diikuti, agar badan sehat, kuat, serta kerjasama antar teman pun semakin erat terjalin. Sehingga seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur siap untuk bertugas menjaga keamanan daerahnya. Selain lomba-lomba ketangkasan dan kekuatan, maka juga ada lomba keterampilan dan ketekunan yang memerlukan konsentrasi tinggi, yaitu lomba lempar pisau. Pisau dilempar untuk mendarat tepat di sasaran yang sudah disediakan. Sebuah kemampuan memainkan senjata yang perlu dikuasai untuk mendukung pelaksanaan tugas di masyarakat yang semakin banyak dan bertambah berat.
Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram dan tertib serta teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Untuk mendukung hal tersebut, maka jambore semacam ini terus diselenggarakan. Semua untuk perbaikan kondisi fisik maupun psikis para anggota Satuan Polisi Pamung Praja Jawa Timur. Kami dari Kabupaten Trenggalek ingin menyampaikan pesan dan kesan selama di Jambore tahun 2015 ini. Kami cukup senang dengan di sini bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman dari Satpol kabupaten-kabupaten lain dan kota se-Jawa Timur. Dan untuk kegiatan hiking kali ini cukup menantang bagi peserta dan untuk masukan bagi panitia, kalau bisa Jambore setiap tahun diadakan di kabupaten-kabupaten kota lainnya se-Jawa Timur berputar. Mungkin juga bisa diadakan di Trenggalek karena kami juga punya tempat wisata yang cukup memadai untuk tempat Jambore. Trenggalek ada bisa luar biasa. Satpol PP yes. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Suasana meriah tapi penuh ketegangan terjadi saat lomba ranking 1 diadakan untuk para anggota Satuan Polisi Pamung Praja. Lomba ini berkaitan dengan pemahaman peserta dalam dasar hukum, organisasi, tupoksi, dan produk-produk hukum daerah. Pertanyaan silih berganti dijawab peserta. Yang jawaban salah langsung gugur, yang benar terus bertahan, sehingga mengerucut ditemukan juaranya. Benar. Ada yang jawab salah? Atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah. Jambore ini menurut kami akan lebih bagus lagi manakala bentuknya latihan bersama. Jadi ada latihan kesamaptaan bersama, kemudian ada penanganan masalah yang ada di daerah bersama, sehingga satu bendera Pol PP ini ada beberapa kesamaan yang bisa kita peroleh dan kita tingkatkan dalam kegiatan sehari-hari. Saran kami agar pelaksanaan lebih mengena, karena visi selain dari silaturahmi tentang Satpol PP-an, juga ada misi yang lain untuk mencerahkan anggota dan mempromosikan wisata, Jadi tidak hanya di Ngantang saja di Malang, saran kami bisa kepada kabupaten kota yang lainnya bisa menciptakan suasana kepariwisataan, kita tunjukkan melewat itu. Yang kedua, kegiatan ini tidak hanya monoton seperti ini saja, hanya kegiatan hiking itu saja. Supaya dikemas yang baik, yang gunanya biar dari jauh seperti Banyuwangi atau Pacitan yang lebih ujung-ujung ini tidak mubadir. Upacara penutupan pun dilakukan oleh para peserta Jambore serta dihadiri oleh para pejabat terkait. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa Satpol PP harus meningkatkan terus pengetahuan, keterampilan, dan koordinasi dengan instansi terkait, menciptakan rasa aman, tentram, dan kondusif pada lingkungan kerja, dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Laporkan perkembangan situasi dan kondisi terkait Trantibum agar secara dini dapat diantisipasi.
Dari perlombaan pemantapan kesamaptaan telah ditetapkan sebagai juara umum adalah Satpol Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dan berhak menerima penghargaan dan trofi Gubernur Jawa Timur. Selamat buat Kabupaten Sidoarjo dan sampai bertemu dalam Jambore tahun depan. Tentu saja dengan semua kegiatan yang semakin berkualitas dan bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dan masyarakat pada umumnya. Semoga